Oke, tips menghubungkan dari sini, dari sumber mixer ke sound card, teman-teman. Nah, di sini sound card yang kita pakai adalah Euphoria UMC 204 HD. Dan yang ada di sini tuh inputnya, kalian bisa inputkan pakai Cek Akai atau Toa. ataupun kalian bisa pakai XLR yang kayak gini nih biasanya. Nah, seperti ini nih ya contohnya, yang tadi udah tak colokkan, udah setting. Ini namanya jack XLR. Jadi ini support kedua sumber input itu. Oke, alright. Dan menghubungkan dari mixer ke sound card itu sangat gampang banget. Kalian tinggal sesuaikan aja input yang disupport oleh mixernya, outputnya ya, output yang disupport oleh mixer sama input yang ada di sini. Kalau inputnya yang ada di sound card ini jelas ya, kalau nggak XLR ke Cek Akai atau biasa disebut juga Toa atau Pons. Nah, kita tinggal colokkan aja yang ada di sini. Nah, setelah itu kita sesuaikan saja di sini. Kita sesuaikan jenis outputnya yang ada di sini nih. Kalau ini kan input, yang ada di sini input, terus yang ini output. Nah, di sini kalau bisa lihat di sini ada beberapa sumber untuk outputnya ya. Ini ada rec out. Kalian bebas mau pilih yang mana. Pon pun juga bisa. Cuman kelemahannya kalau pon itu kalian akan mendengar kayak kalian itu pakai monitor itu, headset monitor itu. Cuman bisa aja teman-teman, kalian bisa pakai pon. Ini Portnya port Akai atau Toa. untuk record ini kalian juga bisa pakai RCA teman-teman ya. Di sini RCA. Jadi kalian pakai jack RCA juga bisa. Untuk RST out, sub out ini teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa pakai dua nih. Cuman di sini kita tidak bisa pakai XLR ya, karena di sini untuk outputnya. Pokoknya kalau nggak Akai Toa ini RCA teman-teman ya. Akai Toa RCA. Nah seperti ini nih ya, ini. RCA itu seperti apa? RCA itu seperti ini nih. Ini adalah salah satu contoh satu ya, atau mono ya teman-teman ya. Mono. Ini kan sebenarnya ini stereo teman-teman ya. Cuman kalau kalian pasangkan mono juga bisa, nanti bisa dimanipulasi di OBS kalau misalnya untuk perekaman ya. Tapi karena ini untuk output ya, nantinya tetap aja di sini ya. Mono ya tetap mono nanti keluarnya. Cuman di sini lebih bagusnya dua-duanya teman-teman. Jadi ini kan dua nih, jadi bentuknya sama ya, RCA tapi dua. Nah kayak gini, ini yang lebih bagus ya teman-teman ya, seperti itu. Nah itu teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling penting adalah pengaturannya nih. Kalau kalian itu di sini ya, seperti aku ini, di sini aku pakai ST out sub out nih. Jadi kita ngaturnya dengan yang lain. Nah di sini nih. Nah di sini tuh ada pengaturan khusus teman-teman. Jadi kalau untuk knob yang ada di sini itu pons. Ini untuk ngatur ketika kalian itu pakai port ini, pons. Nah, port pon ini ya, seperti ini. Kalau kalian pakai pons, ngaturnya di pons. Kalau kalian itu pakai kayak punya aku ini ya, ST sub out ya, ST sub out ini support mono. Kalian ngaturnya yang sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kurang tinggi gitu ya, kurang tinggi kalian ngaturnya di sini ya, perekamannya kurang tinggi gitu ya. Biasanya kelihatan di OBS teman-teman di situ. Kalau misalnya kurang itu kan nanti kan akan ada. Nah di sini nih, ini karena ini masih mati ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, nanti akan ada di sini nih audio bar, audio apa nih namanya, pokoknya inilah. Nah ketika kalian itu ngatur-ngatur ini teman-teman, ini tidak berpengaruh ke output yang ke situ ya, ke speaker yang ada di situ misalnya ya teman-teman ya, speaker yang ada di situ. Karena untuk speaker itu biasanya ngaturnya di sini nih, di ST-nya ini teman-teman ya, di ST. Loh ST itu mana portnya? Biasanya yang paling utama teman-teman yang ada di sini nih. Ini kelihatan ya, ini ada tulisannya speaker di belakang persis ya, belakang persis ini ada speaker yang satu dan dua ini teman-teman, seperti ini. Nah ini dia, jadi yang ada di sini nih. Jadi di pengaturan knobnya itu hanya ada 3 tadi teman-teman, menyesuaikan dengan yang kalian pakai nih di sini. Kalau kalian itu outputnya ini dia, ini ada ST out ya teman-teman ya di sini. Ini juga pakai Canon ya, pakai Canon. Ini untuk ST. Oke, alright. Yang ada di sini. Jadi ada 4 nih, ada 4. Yang pertama ini rec out di sini RCA. Yang kedua ST sub out yang bisa kalian pakai di sini. Oke, kalian juga bisa pakai ini sama aja teman-teman, ST sama ini. Dan bisa pakai juga ini efek itu aku kurang paham ya. Ini mungkin untuk efek-efek kayak di gitar itu kali ya. Terus ada yang pun. Nah di sini. Dan ini untuk yang kabel AUX ya, AUX 1, AUX 2. Makanya di situ ada tulisan tuh AUX 2, AUX 1, dan ngaturnya ada di sini nih teman. Jadi AUX 1 dan AUX 2. Oke, AUX 1, AUX 2. ST berarti itu ini yang pon, sub sama ST ini ada di blok ini semua. Terus untuk yang AUX 1, AUX 2 itu ada di belakang.
Ini untuk yang IMX 5014C, dan ini untuk beberapa efek-efeknya yang ada di sini. Oke, ini kita bisa ngatur high dan lain sebagainya, high, mid, dan low. Terus ini ada untuk efek-efeknya. Terus di bagian sini ya, ini untuk ngatur suaranya teman-teman ya, volumenya. Dan ini untuk yang menghidupkan dan mematikan sumber. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Di sini aku emang tidak terlalu profesional di sini. Jadi hitungannya kalau dibandingkan dengan orang yang udah paham ya. Cuman di sini karena aku berada di multimedia, di sini aku harus paham sedikit-sedikit. Dan saya rasa kalau misalnya kalian itu sudah menguasai satu mixer, ketika kalian menggunakan mixer yang lainnya, saya rasa ya bisa teman-teman ya, bisa menyesuaikan lah, walaupun agak loading gitu kan. Karena intinya adalah input dan output, input output ya, itu aja sebenarnya untuk mixer itu teman-teman ya. Input output itu yang awamnya teman-teman. Kalau untuk profesionalnya ini ada lagi teman-teman ya, gain itu apa, com itu apa, high-nya di sini, mid dan lain sebagainya, pengaturan aux dan lain sebagainya di sini, itu yang profesionalnya. Ini bahkan ada banyak sekali, ini ada equalizer juga di sini. Dan kita sebatas untuk ini aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah ada, biasanya kalau udah ada operator audio itu sudah ada yang menangani sendiri. Cuman kalau misalnya nggak ada ya, kita bisa ya sedikit-sedikit lah kayak gitu. Yang penting yang paling dasar teman-teman yang kita mesti bisa. Kalau kita udah tahu kayak gini pun juga, kalau kita ngomong-ngomong sama operator audio itu juga gampang teman-teman, dan bisa nyambung gitu kan. Itu kalau kita paham. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk kita sharing informasi di sini teman-teman, sharing pengalaman. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalau misalnya kalian menunggu-nunggu konten kita di playlist multimedia, kalian bisa langsung aja pin aja teman. Kalian bisa pin, bisa simpen dan lain sebagainya di situ, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar pengalaman kita tentang multimedia bro yang ada di sini. Buat kalian yang mau request tentang apa kayak gitu, yang kalau misalnya kita bisa, silahkan kalian bisa request dan kita mungkin nanti bisa buatkan videonya bro. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ternyata walaupun ST out ini dia tidak ada, nah di sini tidak ada kabel, nah tetapi kan itu yang ada kabel di aux. Cuman di sini kita ngaturnya di sini ya, volume yang ada di sini tuh ST nih, jadi kita ngatur di sini. Itu tambahannya ya teman-teman ya. Jadi ST kemungkinan besar global, karena aku lihat di belakang itu nggak ada yang lain kecuali aux tadi, 2 aux yang besar. Yang ada di sini tuh cuman kabel kita bro, itu kabel kita, dan ini ada input yang ada di situ ya, itu tuh input dari Inkwells. Seperti itu sih. Jadi ST itu lebih ke global. Nah makanya kenapa kok aku biasanya ke ST out ya, biar terpisah teman-teman. Ketika kita itu ngatur di sini, knobnya itu biar terpisah dari sini di ruangan.